Halo teman-teman Republik Investor, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang beberapa saham yang penurunannya sangat besar semenjak awal tahun 2021. Kira-kira saham apa aja, dan pastikan saham-saham itu tidak ada di portofolio teman-teman ya. Oke, kita langsung aja cek saham apa aja sih yang kira-kira penurunannya paling besar. Oke, ini ada saham Pegas. Dan mungkin teman-teman juga beberapa ada juga ya mungkin yang main trading di sini. Tapi semoga teman-teman nggak nyimpen saham ini sampai sekarang karena penurunannya sudah sangat besar. Dan sebenarnya ada titik-titik di mana kita harus cut loss. Disiplin cut loss. Balik lagi kalau kita trading kita harus disiplin cut loss. Yaitu waktu itu ada support di 1330 tapi di break dan akhirnya turunnya lebih dalam. Kalau kita lihat sepanjang 2021 ini kita tarik dari awal 2021 ya, di 4 Januari 2021 kita lihat berapa penurunannya. Ini saya hapus dulu. Dari 4 Januari 2021 masih di sini. Sampai saat ini ada penurunan sebesar 29,46%. Tapi kalau dilihat dari highest-nya tahun 2021 tuh ada di level 1880. Jika dari highest sampai dengan lowest saat ini penurunan sampai dengan 42,22%. Jadi semoga teman-teman nggak ada saham Pegas di portofolio kalian masing-masing ya. Lalu kita lanjut di saham dengan penurunan terbesar, yaitu ada saham Wika atau Wijaya Karya. Kita track dari awal tahun 2021 itu di tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan saat ini terjadi penurunan sebesar 40,69%. Ini penurunan yang sangat besar pastinya. Lalu kalau kita lihat dari titik tertingginya di level 2450 pada 18 Januari 2021 hingga saat ini penurunannya sampai dengan 50,6%. Penurunan yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mungkin dulu pernah punya saham Wika, teman-teman disiplin dalam cut loss. Ketika beli support lebih baik di cut, karena sampai saat ini pun trennya masih downtrend. Jadi sebisa mungkin jangan di hold terlalu lama. Kalau bisa keluar aja. Kita nggak tahu ini batas penurunannya sampai di mana. Tapi kalau emang teman-teman yang udah terlanjur loss sampai mungkin sudah lebih dalam lossnya, semoga aja money management teman-teman bagus. Itu baru dimasukin mungkin sekitar 10% atau 5% dari total portofolio. Jadi teman-teman masih bisa average down. Lalu saham dengan penurunan terbesar ketiga adalah, bukan penurunan terbesar ya, ini beberapa saham dengan penurunan yang cukup besar. Ada Waskita Karya, masih di saham-saham karya ya. Jika dari awal tahun kita lihat di awal tahun di tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan saat ini sudah terjadi penurunan 38,4%. Lalu jika kita lihat di titik tertingginya di level 2080, penurunan yang terjadi sebesar 55,29%. Hampir sama dengan sebelumnya ya, saham Wika. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ada nih yang beli pas di pucuknya. Jangan sampai kita ngincer pucuk. Lumayan sakit soalnya kalau teman-teman beli di pucuk dan masih nyimpen sahamnya sampai sekarang. Jadi jangan beli ketika harga naik tinggi.
kita beli di harga murah, jual di harga tinggi. Itu sih prinsipnya. Lalu lanjut, masih di sektor saham-saham konstruksi, ada lagi saham PTPP. Oke. Ini saham PTPP. Bisa dilihat ya, trennya masih confirm downtrend, masih terjadi. Sebenarnya untuk kita menganalisa tren, apakah saham itu sudah reversal dari uptrend ke downtrend itu sangat gampang ya. Teman-teman juga bisa lihat di indikator moving average. Ini bisa dilihat bahwa moving average yang kecil, yang merah ini, saya pakai exponential moving average, EMA 21 yang warna merah sudah break atau menembus ke bawah EMA 34 atau yang warna biru ini. Jadi sama dia udah break, ya kemungkinan besar tren berubah menjadi downtrend seperti ini. EMA kecil menembus ke bawah EMA yang lebih besar, bisa dibilang dalam jangka waktu pendek konfirmasi downtrend. Oke, kita lihat dari awal tahun 2021 penurunan yang terjadi sebesar 44,18%. Ini cukup besar. Jika dilihat dari highest-nya ke lowest 55,3%. Ya, hampir sama dengan tadi ya saham PTPP. Saham Wasita. Penurunannya hampir sama dari highest ke lowest. Selanjutnya ada saham yang mungkin ini menjadi saham yang banyak ditradingkan waktu awal tahun ya. Dan ini menjadi bisa dibilang menjadi favorit untuk trading saat itu, yaitu saham di sektor farmasi. Kimia Farma. Mungkin beberapa teman-teman mungkin ada yang mempunyai pengalaman menarik di sini, pengalaman yang bagus, yang baik. Mungkin juga ada yang mempunyai pengalaman yang buruk ya, karena ini saham dari trennya ini volatilitasnya sangat besar. Jadi dari Mei, Juni, Juli dia sideways, masuk ke Agustus, September, Oktober, November, ini mulai ada peningkatan, lalu kenaikan terbesar terjadi pada tanggal di tanggal 4 Januari sampai dengan 12 Januari. Dan saat itu juga kita tahu bahwa kabar tentang vaksin yang sudah tiba di Indonesia dan dalam masa pendistribusian saat itu menjadi katalis untuk saham ini bergerak dengan besar ya, bergerak naik dengan besar. Tapi ya balik lagi, karena harga akan menyesuaikan dengan nilai wajar dari saham tersebut. Jadi sahamnya turun ke level 2420. Jika kita lihat dari awal tahun 2021 di 4 Januari 2021 hingga saat ini sudah terjadi penurunan sebesar 46,22%. Tapi jika saya tarik di level highest-nya, yaitu di level 7.580, bisa dilihat nih, penurunan yang terjadi sebesar 68,05%. Jadi balik lagi, jangan sampai teman-teman masuk ketika di pucuknya. Ini lumayan sakit sih jatuhnya, sampai di level 2420. Nah, yang terakhir adalah temannya KF masih di sektor farmasi, yaitu INAF atau Indofarma. Nah, saya hapus dulu. Penurunan sejak awal tahun 2021 di 4 Januari 2021 sampai dengan saat ini sebesar 49,5%. Jika saya tarik di highest-nya, penurunannya sebesar 70,07%. Hampir sama ya dengan Kimia Farma. Tadi Kimia Farma 69, sekian persen. Nah, INAF ini 70,07%.
Jadi itu merupakan saham-saham dengan penurunan terbesar dari awal tahun 2021. Yang saya harapkan semoga teman-teman tidak punya saham-saham itu di portofolio teman-teman yang teman-teman beli ketika awal tahun dan teman-teman simpan sampai sekarang. Jadi balik lagi, jika teman-teman ingin trading, disiplin dalam take profit maupun cut loss. Jangan sampai dengan alasan investasi jangka panjang, teman-teman beli di harga yang lebih tinggi gitu. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.